Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Saya harap semua dalam keadaan baik ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita tidak pernah membayangkan kalau seorang nabi itu pernah menyanyi ya. Kalau di Alkitab, nah kita mendengar tokoh Daud, nah bayangan kita dia pemain kecapi, penyanyi dan sebagainya. Tapi jarang sekali kita membayangkan seorang nabi seperti Yesaya, Yeremia melantunkan nyanyian ya. Tapi ternyata ada nyanyian ya, ada nabi yang bernyanyi juga. Kita akan melihat ya dari Yesaya 5 pasal 5 ya, ayat 1 sampai 7, nyanyian tentang kebun anggur ya. Jadi renungan kali ini saya ambil dari kitab Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7, nyanyian tentang kebun anggur. Saya bacakan teksnya buat kita semua. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkan ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkan buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkan hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman, dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Nah, ini syair cinta ya, syair cinta Yesaya. Ini adalah cinta Allah ya. Cinta Allah yang dikecewakan oleh umatnya. Umatnya itu digambarkan sebagai anggur dan kebun anggur. Nah, Allah itu sebagai pengusahanya. Nah, memang sangat kreatif ya bagaimana Allah memberikan pelajaran buat umatnya. Misalnya dalam kitab lain, kitab Hosea misalnya ya. Hosea seorang nabi disuruh Tuhan untuk mengawini seorang perempuan sundal ya. Dan itu sangat menarik perhatian bagi masyarakat di sana waktu itu ya. Yeremia juga banyak hal yang menarik ya, pelajaran-pelajaran, misalnya disuruh pergi ke tempat tukang pembuat periuk, pernah juga disuruh beli ikat pinggang, kemudian ikat pinggang itu dibiarkan sampai lapuk ya di pinggir sebuah sungai. Nah, itu adalah cara-cara Allah yang sangat kreatif. Nah, ini juga melalui nyanyian ini tentu ada pesan-pesan moral yang baik ya bagi pembaca atau pendengar nyanyian dan juga bagi kita sekarang ya. Anggur itu adalah tanaman yang sangat familiar ya, yang tidak asing di Israel sana. Kalau di kita di Indonesia ini memang anggur jarang-jarang ya, jarang-jarang kita melihat petani anggur. Tapi di Israel ini adalah tanaman yang sangat familiar ya. Dan buahnya bisa dijadikan minuman yang sangat spesial. Kalau ada pernikahan biasanya minumannya dari buah anggur ini ya. Nah, untuk memudahkan pesan ya, Yesaya menyampaikan nyanyian ini tentang kebun anggur ini. Melalui nyanyian ini diharapkan orang Israel atau Yehuda ya, umatnya ini menyadari siapa dirinya dan siapa Tuhan, apa yang sudah Tuhan kerjakan, dan seharusnya dia bersikap atau mereka bersikap seperti apa ya. Tuhan sudah lakukan yang terbaik, menggarap tanahnya, membuat
atau mengambil benih pilihan gitu ya, memagari dan lain sebagainya. Apa yang Tuhan sudah kerjakan itu sudah cukup baik, sudah sangat baik ya. Dan Tuhan berharap bahwa satu saat nanti kebun anggurnya menghasilkan anggur-anggur yang baik karena anggur pilihan yang ditanam. Semua sudah dikerjakan, termasuk memagari dan lain sebagainya. Tapi yang dihasilkan adalah justru bukan apa yang diharapkan. Karena yang diharapkan tentu anggur yang baik, anggur yang manis, yang sedap. Tapi justru anggur yang asam, yang tidak dikehendaki. Nah, itu sekilas tentang nyanyian kebun anggur ini ya. Yesaya yang menyanyikan ini. Nah, pelajaran bagi kita apa ya? Apa yang bisa kita pelajari dari teks ini bagi kita? Yang pertama, sadarilah bahwa kita ini milik Tuhan ya. Sadarilah bahwa kita ini milik Tuhan. Dikatakan di sini, kekasihku mempunyai kebun anggur. Nah, ini kata-kata Yesaya ya. Kekasihku mempunyai kebun anggur. Yang dimaksud adalah bahwa Tuhan itu mempunyai kebun anggur. Jadi kekasihku mempunyai kebun anggur. Jadi kebun anggur ini adalah milik Tuhan. Ya. Ini menandakan hubungan yang spesial ya, kekasihku antara Yesaya dengan Tuhan itu disebut sebagai kekasihku. Hubungannya sangat spesial ya. Kekasihku itu punya kebun anggur. Jadi Tuhan itu mempunyai kebun anggur. Nah, kebun anggur itu adalah umatnya. Kekasihku itu Tuhannya. Tuhan mempunyai kebun anggur. Ya, Yehuda disebut kepunyaannya. Di ayat 7 dikatakan, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Jadi umatnya itu adalah milik Tuhan gitu ya. Israel dan Yehuda ya, ini semua adalah keturunan dari Yakub ya, yang terjadi pecah menjadi dua kerajaan ya, antara Israel dan Yehuda. Tapi pada prinsipnya mereka adalah umat Tuhan. Mereka adalah milik Tuhan. Nah, seharusnya kehendak tuannya yang dilakukan, bukan kehendak diri. Tetapi apa yang terjadi kalau kita melihat dari sejarah ya, apa yang bangsa Israel atau Yehuda lakukan, bahwa mereka tidak sepenuhnya mengikuti Tuhan ya, tidak berpaut 100% kepada Tuhan. Bukan yang Tuhan inginkan yang mereka lakukan, tetapi mereka melakukan apa yang menjadi keinginan dari hati mereka, dari pikiran mereka, dari diri mereka. Itu yang terjadi. Padahal kalau kita melihat ya, ini kebun anggur Tuhan yang punya, seharusnya mereka mengikuti yang Tuhan mau. Tapi berkali-kali mereka selalu mengingini keinginan mereka ya. Sejak mereka keluar dari Mesir ya. Kalau kita melihat, kita membaca di kitab Taurat ya, mereka selalu menyakiti hati Tuhan ya. Tuhan mengambil mereka dari Mesir menjadi milik kepunyaan Tuhan bangsa Israel, menjadi spesial di mata Tuhan, menjadi sangat spesial umat Tuhan ya. Umat Israel itu menjadi sangat spesial, menjadi milik Tuhan. Wah. Bahkan kalau ada orang yang berbuat tidak baik kepada umat Tuhan Israel ini, maka Tuhan yang akan berperkara gitu ya. Tetapi seringkali ini Alkitab mencatat bahwa mereka seringkali keluar, tidak mau mengikuti kehendak Tuhan. Mereka tidak menyadari bahwa seharusnya mereka melakukan yang terbaik untuk Tuhan, karena mereka itu adalah milik Tuhan. Itu ya, milik Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjanjian baru, nah kita ini juga adalah milik Tuhan. Kita siapa? Kita yang percaya pada Yesus Kristus adalah milik Tuhan. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Wah, kita ini dibeli oleh Tuhan, harganya lunas dibayar. Ya, kalau dalam dunia perdagangan, kalau barang itu sudah dibeli, sudah lunas, berarti itu menjadi hak milik sepenuhnya dari yang membayar itu, dari si pembayar itu. Nah, hidup kita juga dikatakan begitu ya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas ya, bukan kredit ya, bukan nyicil, tapi lunas, cash. Milik Tuhan ya, lunas. Kita bukan milik kita sendiri. Kita bukan milik kita sendiri.
Kalau kita baca di Perjanjian Baru juga ada ya topik tentang pokok anggur. Yesus berkata, akulah pokok anggur, kamu rantingnya, dan Bapa pengusahanya. Nah, itu membuat kita harus nempel kepada Tuhan ya, kepada Yesus itu. Dan Tuhan Bapa kita yang menjadi pemilik ya. Nah, kita ini juga ya, kita sudah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu darah Kristus. Jadi kita ini milik Tuhan. Kita ini milik Tuhan. Ya, seperti Paulus pernah berkata, aku hidup, tapi bukan aku lagi yang hidup. Karena yang dia hidupi sekarang itu adalah hidup yang baru. Hidup yang baru. Hidup sebagai milik Tuhan. Bukan milik diri sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, kembali menurut teks ini kita disadarkan bahwa kita ini milik Tuhan. Ya, Tuhan yang mempunyai kebun anggur itu. Tuhan yang mempunyai kebunnya dan juga segala yang ada di dalamnya, di dalam kebun itu ya. Pokok anggurnya atau pohon anggurnya. Nah, kita juga adalah milik Tuhan. Karena itu, mari jangan kita hidup semau gua ya, semau diri ini. Tapi seharusnya kita berpikir apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kita, itulah yang kita perbuat ya, karena kita bukan milik diri kita. Tapi kita ini adalah milik Tuhan. Ya. Jadi orientasi kita bukan bagaimana menyenangkan diri ini, bagaimana memuaskan keinginan diri ini, tapi bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan, Sang Pemilik hidup kita. Dialah pemilik hidup kita. Dialah yang telah membeli kita dan lunas ya. Karena itu muliakanlah Tuhan melalui cara hidup kita ya. Jadi yang pertama, sadarilah bahwa kita ini milik Tuhan. Kita ini seperti kebun anggur ya. Kita ini hanya kebunnya, pemiliknya adalah Tuhan. Yang kedua, ingatlah betapa besar kebaikan Tuhan ya. Kalau kita baca di sini betapa Tuhan itu sangat baik. Di ayat 1 bagian yang terakhir itu, kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Wah, perhatikan ya, dari sudut tempatnya itu lereng bukit. Wah, itu kalau lereng bukit kena cahaya matahari, jadi mendapatkan sinar matahari yang cukup, itu tentu sangat baik. Kemudian bukit yang subur, jadi tanahnya itu subur. Tanahnya subur, dapat sinar matahari yang baik. Wah, itu suatu kebaikan yang luar biasa ya. Di ayat 2 dikatakan, ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya. Mencangkul, membuang batunya, menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Wah, mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Ini kebaikan Tuhan. Jadi dari sudut tempatnya itu sangat istimewa ya. Di lereng bukit, tentu dapat matahari yang banyak, tanahnya subur. Kemudian apa yang dikerjakan Tuhan luar biasa di sini ya. Memagari, ini berbicara tentang perlindungan Tuhan. Ada pagar yang khusus, perlindungan khusus. Artinya tidak ada yang bisa masuk. Yehuda atau Israel ya. Israel atau Yehuda ini sebenarnya ya umat Tuhan ini ya, dua-duanya itu Israel Utara dan Selatan itu dua-duanya ada di tengah antara Mesir dan Babel, antara kerajaan Mesir dan kerajaan Babel ya. Ada Asyur, ada Babel, ada Mesir, itu kerajaan yang kuat waktu itu ya, kerajaan yang adikuasa, kerajaan yang hebat-hebat waktu itu. Dan begitu mudahnya sebenarnya menghancurkan Israel ataupun Yehuda ya. Tapi semua itu tidak semudah ya. Ada tidak mudah maksudnya mengalahkan Israel atau Yehuda ya. Karena ada pagar itu, ada perlindungan khusus, ada perlindungan Tuhan yang sangat khusus itu. Nah, itu kebaikan Tuhan. Lalu membuang batunya. Jadi apa maksudnya? Tidak, batu-batu itu tentu akan menghambat pertumbuhan dari pohon anggur itu ya. Batu-batunya itu bisa menghambat pertumbuhan dari pokok anggur itu. Nah, itu diambil, dibuang batu-batunya. Nah, kalau kita melihat memang kerajaan Israel ya,
bekas kerajaannya Daud ini memang tidak banyak terjadi kasus kudeta ya, tidak banyak ya. Itu karena juga tentu kebaikan Tuhan ya. Kemudian anggur pilihan, artinya ini spesial di mata Tuhan ya. Anggur yang pilihan, bukan yang sembarang ambil bibitnya, tapi anggur yang pilihan. Artinya ini spesial di mata Tuhan. Lalu dibangun menara untuk apa? Untuk mengawasi kan? Menara untuk mengawasi. Wow, luar biasa. Jadi kebun itu selain dipagari, tanahnya yang sudah subur itu juga dibuat makin subur, batu-batunya dibuang, kemudian bibitnya juga anggur pilihan, ada menara untuk menjaga, mengawal, juga tempat memeras. Karena Tuhan berharap adalah hasil yang terbaik dari anggur-anggur itu ya. Tuhan lakukan yang terbaik. Kurang apa lagi? Ya, kurang apa lagi? Tuhan sudah lakukan yang terbaik. Tuhan berharap bahwa Yehuda ini menjadi bangsa yang produktif, menghasilkan sesuatu yang baik. Karena Tuhan sudah berikan yang terbaik. Tapi ternyata ya mereka menghasilkan buah yang tidak baik ya. Harusnya mereka mengingat segala kebaikan Tuhan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita juga perlu ingat ya, kebaikan Tuhan ini dalam konteks kebun anggur ini sudah banyak yang Tuhan lakukan. Bagi kita, jangan pertanyakan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu luar biasa. Secara umum memberikan nafas, kehidupan, matahari, dan lain sebagainya, mencukupkan kebutuhan kita dan lain sebagainya. Tapi secara khusus juga Tuhan sudah memberikan seorang penebus, yaitu Yesus Kristus, yang mengampuni dosa kita, yang menjadi pendamaian bagi dosa kita, yang membuat kita memiliki pengharapan akan kehidupan yang kekal. Itu kebaikan Tuhan. Jangan dilupakan ya. Jangan tanyakan apa yang Tuhan berikan pada kita. Tanyakan apa yang dapat kita berikan untuk Tuhan. Nah, mereka seharusnya mengingat kebaikan Tuhan, tapi tidak ya. Nah, yang ketiga, hasilkanlah buah yang baik. Ya, hasilkanlah buah yang baik. Semua petani berharap hasil yang terbaik dari tanahnya. Ya, seorang petani pasti mengharapkan hasil yang terbaik. Seorang petani padi misalnya ya, dia sudah mencangkul tanahnya, menanami dengan bibit padi yang baik, memberi pupuk, mengambil rumput-rumput yang bisa memakan zat unsur hara atau humus ya, atau zat gizinya itu ya, itu sudah diambilin rumputnya dan berharap bahwa 3 bulan akan panen dengan hasil yang terbaik. Itu petani padi. Petani lain juga sama, penggarap kebun juga sama ya, mengharapkan hasil terbaik dari tanamannya. Itu sudah pasti di mana-mana ya. Tidak mungkin orang menanam dengan mengharapkan hasil yang kurang baik, tidak ya. Seorang petani, seorang pekebun, seorang peternak, seorang nelayan, semuanya ya, yang sudah melakukan yang terbaik pasti ingin mendapatkan hasil yang terbaik ya. Nah, demikian juga Tuhan ya. Tuhan mau hasil yang terbaik dari Yehuda itu, dari umatnya, dan dari umat Allah ya. Tapi kenyataannya lain ya. Tetapi hanya ada kelaliman, dinantinya kebenaran tapi hanya ada keonaran. Buahnya buah asam ini ya. Tuhan mau buah yang terbaik, tapi yang dihasilkan justru mengecewakan. Apa yang terjadi di Yehuda ini? Umatnya ini ya. Yang tidak baik justru yang terjadi ya. Ketamakan, keserakahan ya. Di ayat ini, kalau kita baca ayat 8-9 ini, perhatikan di sini, celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah. Wah, menyerobot rumah demi rumah. Dan mencekau ladang demi ladang sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain. Serakah sekali ya. Orang lain tidak peduli, yang penting dia dapat. Dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri. Keserakahan, ketamakan ya. Kemudian pesta pora, mabuk. Ayat 11, celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badan dihangatkan oleh anggur. Ayat 12, kecapi dan gambus, rebana dan suling serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka, tapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Mereka mengesampingkan pekerjaan Tuhan ya. Yang ada adalah keinginan hatinya, mabuk, bersenang-senang
nyanyi, yang penting kepuasan diri saja. Nah, itu yang terjadi ya, pesta pora dan kemabukan. Kemudian lancang dalam berbuat dosa, di ayat 18, 19. Celakalah mereka yang memancing kesalahan dengan tali kedustaan dan dosa seperti dengan tali gerobak, yang berkata, baiklah Allah lekas-lekas dan cepat-cepat melakukan tindakannya supaya kita lihat, dan baiklah keputusannya Maha Kudus Allah Israel datang mendekat supaya kita tahu. Nah, ini menantang Tuhan ya. Mana keadilan Tuhan itu? Kita akan lihat. Nah, seperti itu ya. Angkuh di ayat 21. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi gelap. Wah, ini memutarbalikkan. Yang benar jadi salah, yang salah dibuat benar. Ya. Apa yang terjadi ini sungguh sangat mengerikan ya. Di ayat 24. Sebab itu seperti lidah api makan jerami, dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api. Ayat 24, sebab itu bangkitlah murka Tuhan dan lain sebagainya ya. Karena mereka menyelewengkan keadilan, maka Tuhan menjadi murka. Tuhan marah. Ini yang terjadi atas umat Allah ya. Atas Yehuda sebagai umatnya, yang diharapkan hasil yang baik, buah yang baik, tapi yang terjadi buah yang asam, yang kecut, yang tidak baik. Keserakahan, ketamakan, pesta pora, kemabukan, kelancangan, keangkuhan, penyelewengan keadilan, dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita juga sebagai orang Kristen, orang percaya kepada Yesus, kita adalah milik Tuhan. Kita sudah juga merasakan kebaikan Tuhan. Nah, Tuhan juga berharap kita menghasilkan buah yang baik. Tuhan tidak menuntut buah yang besar, buah yang banyak, tapi yang baik. Kalau bisa besar dan banyak itu luar biasa ya, tapi setidaknya baik. Ada banyak orang Kristen yang dalam tanda kutip ya, buahnya asam ya, masih hidup dalam kedagingan. Ada yang tidak jujur, ada yang egois, ada yang masih serakah ya, maunya seperti cangkul ya, untukku terus. Nah, ada yang seperti itu. Nah, melalui nyanyian tentang kebun anggur ini kita diingatkan supaya kita juga berbuah, buah yang baik yang menyenangkan hati Tuhan ya. Kalau Anda Bapak Ibu Saudara ingat, Mother Teresa itu pernah berbicara seperti ini, lakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Wah, itu satu kutipan yang luar biasa ya, yang dikutip banyak orang. Lakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang luar biasa. Tidak harus kita berbuah banyak ya, tapi untuk apa berbuah banyak tapi tidak baik ya. Berbuah yang baik, tidak asam, tidak kecut, tapi manis ya. Ketika tidak berbuah seperti yang tuannya itu harapkan, maka tuan kebun itu menjadi marah ya. Di ayat yang kelima dikatakan begini, maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkan hujan ke atasnya. Jadi pemilik kebun anggur itu marah. Dia akan membuang itu pagarnya, artinya perlindungannya dihilangkan, dicabut. Apa yang terjadi? Di tahun 586, nah itu bangsa Yehuda itu dihabisi oleh ya Babel ya, dihancurkan. Ada 3 kali pembuangan ya. Tahun 605 itu Daniel CS, kemudian tahun 597 itu zaman Yeskiel dan kawan-kawan. Nah, tahun 586 itu sebelum Masehi ya, itu zaman Raja Zedekia. Itu raja itu dicongkel matanya karena memang perlindungan Tuhan itu diangkat ya, pagar itu diangkat sehingga negeri itu dapat dimasuki oleh orang-orang lain ya, penjajah. Nah, kemudian tumbuh rumput, kemudian hujan di stop, artinya akan terjadi kelaparan, kekurangan, dan itu yang dialami. Nah, Bapak Ibu Saudara, hasilkanlah buah yang baik,
hasilkanlah buah yang baik, karena kita ini adalah kebun anggur Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, melalui nyanyian kebun anggur ini, ingat, sadar bahwa kita ini milik Tuhan. Ingat betapa besar kebaikan Tuhan. Dan ingat, hasilkanlah buah yang baik. Hasilkanlah buah yang baik. Demikian renungan kali ini. Tuhan memberkati kita semua.